Shalom saudara sekalian, senang bertemu lagi di ruang belajar Alkitab online CK7. Hari ini kita akan belajar lagi dari Yesaya pasal yang ke-46 mengenai para dewa Babel tidak berdaya. Nah, pasal 46 ada 3 pasal terakhir tentang berita keselamatan bagi umat di pembuangan, mulai dari 40 sampai 48. Jadi kalau kita mulai 46 sampai 48, ada 3 pasal terakhir untuk berita keselamatan tersebut, di mana kerajaan-kerajaan di Timur Tengah kuno memiliki pemahaman bahwa menang atau kalah satu bangsa di medan peperangan tidak hanya dipengaruhi atau ditentukan oleh strategi perang dari raja ataupun para panglima, atau besarnya kekuatan militer, atau banyaknya senjata dan kereta berkuda, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor keberpihakan dewa yang mereka sembah. Jadi kalau mereka menang berarti dewa mereka hebat. Dan kalau mereka menang, maka kemenangan daripada dewalah yang menyebabkan hal tersebut, atau dewalah yang dipuji, disembah. Mereka punya dewa, pasti dewa yang hebat, dewa yang luar biasa. Nah, bagaimana kelanjutan atau isi lengkap dari pasal 46 ini? Mari saya ajak kita semua masuk dalam hadirat Tuhan lebih dahulu. Kita mau puji, kita mau sembah Tuhan, Allah yang baik dalam kehidupan kita, yang terus-menerus memberi kita kemenangan dan sukacita di dalam hidup. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Tuhan, hanya kepadamu ku dapat selalu berharap. Kau takkan pernah membiarkan ku bergumul sendirian di dalam kelemahanku. Kuasa-Mu jadi sempurna. Kau takkan pernah tinggal diam untuk memberi pertolongan. Tuhanku berkuasa untuk melakukan perkara yang besar. Dia ajaib bagiku. Tuhanku berkuasa untuk memberikan kemenangan besar di dalam hidupku. Tuhanku berkuasa untuk melakukan perkara yang besar. Dia ajaib bagiku. Tuhanku berkuasa untuk memberikan kemenangan besar di dalam hidupku. Tuhan, hanya kepadamu ku dapat selalu berharap. Kau takkan pernah membiarkan ku
kuasa-Mu jadi sempurna. Kau takkan pernah tinggal diam untuk memberi pertolongan. Tuhanku berkuasa untuk melakukan perkara yang besar. Dia ajaib bagiku. Tuhanku berkuasa untuk memberikan kemenangan besar di dalam hidupku. Tuhanku berkuasa untuk melakukan perkara yang besar. Dia ajaib bagiku. Tuhanku berkuasa untuk memberikan kemenangan besar di dalam hidupku. Tuhanku berkuasa untuk melakukan perkara yang besar. Dia ajaib bagiku. Tuhanku berkuasa untuk memberikan kemenangan besar di dalam hidupku. Kemenangan besar di dalam hidupku. Kemenangan besar di dalam hidupku. Kami terima kasih kemenangan yang Kau berikan bagi kami. Terima kasih Yesus. Kami menyembah. Haleluya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin
Kami bersyukur Tuhan, kami punya Allah yang hebat seperti Engkau, tidak seperti dewa-dewa sesembahan banyak bangsa zaman dahulu, bahkan ilah-ilah zaman sekarang. Kami punya Allah yang sanggup menolong kami punya Allah yang sanggup berperang ganti kami punya Allah yang menjamin kami menjadi umat pemenang, bahkan terpuji-pujilah namamu sepanjang hidup kami. Engkau menyertai, melindungi, memberkati kami. Terima kasih ya Tuhan, terpuji-pujilah namamu selama Engkau di atas kami, menuntun kami, menyertai langkah hidup kami, dan Engkau kami utamakan dalam hidup ini. Maka pembelaanmu nyata sempurna atas kami umatmu. Dalam nama Yesus, kami mengucap syukur, urapi dan berkati firman yang akan kami pelajari hari ini. Urapi kami semua, urapi umatmu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu, mari saya ajak kita semua langsung buka Alkitab kita dari Yesaya pasalnya yang ke-46. Yesaya pasalnya yang ke-46. Alkitab saya halaman 782. 782. Kita akan baca dari ayat pertama sampai ayat yang keempat lebih dahulu. Demikian firman Tuhan, para dewa Babel tidak berdaya. Dewa Bel sudah ditundukkan. Dewa Nebo sudah direbahkan, patung-patungnya sudah diangkut di atas binatang, di atas hewan. Yang pernah kamu arak, sekarang telah dimuatkan sebagai beban pada binatang yang lelah, yang tidak dapat menyelamatkan bebannya itu. Dewa-dewa itu bersama-sama direbahkan dan ditundukkan, dan mereka sendiri harus pergi sebagai tawanan. Dengarkanlah aku, hai kaum keturunan Yakub, hai semua orang yang masih tinggal dari keturunan Israel. Hai orang-orang yang kudukung sejak dari kandungan. Hai orang-orang yang kujunjung sejak dari rahim. Sampai masa tuamu aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Ayat keempat ini ayat yang sangat terkenal karena ada syair lagu yang kita suka nyanyikan. Sampai masa tuamu, aku Yesus tetap dia. Ini lagu yang sangat legend Bapak Islam Tuhan. Orang-orang yang mengakui kebesaran Tuhan, penyertaan Tuhan, kemenangan yang Tuhan berikan, pasti akan menyanyikan pujian ini dengan sukacita. Dari sejak rahim, kanak-kanak, remaja muda, sampai putih rambut, Allah setia terhadap kita. Amin. Nah, nubuat ini disampaikan oleh Nabi Yesaya kepada orang Yehuda atau umat Yehuda kurang lebih sekitar 100 tahun atau sampai 120 tahun sebelum mereka masuk pembuangan. Nah, setelah menubuatkan kemunculan Kores di pasal 45, Raja Persia yang akan muncul menggantikan kerajaan Babel atau menaklukkan Babel. Kores adalah raja yang dipakai oleh Tuhan untuk membebaskan umatnya dari penindasan Babel. Jadi sampai nama Kores saja disebutkan bahwa raja ini akan menggantikan kerajaan Babel. Raja ini akan membebaskan kamu dari perbudakan atau pembuangan di Babel. Tuhan itu digambarkan merasa sedih. Tuhan itu digambarkan merasa kecewa. Sebab umatnya itu berupaya membandingkan Tuhan, membandingkan dirinya dengan berhala yang rendahan milik kepunyaan dari Babel, yaitu dewa kesia-siaan. Seolah-olah kemuliaan Tuhan itu begitu rendah. Sebabnya ya karena buktinya orang Yehuda kalah perang, kalah sama Babel, ditaklukkan. Bahkan kota Yerusalem hancur. Bait Allah yang menjadi simbol kebesaran, keagungan, kemuliaan dari bangsa itu. Bukti bahwa mereka adalah umat Allah, kepunyaan Allah. Bait Allah yang sangat mewah tersebut hancur
Berarti Babel itu punya dewa yang gagah perkasa. Jadi goyah iman umat dan mereka mengarak dewa-dewa dari Babel tersebut. Mereka senang dengan dewa Babel, ya. Nah, diberitahu di ayat pertama bahwa dewa Bel, ya, atau dewa Marduk, kepunyaan Babel ini adalah dewa tertinggi bangsa Babel. Lalu disebutkan dewa Nebo. Nebo adalah dewa kebijaksanaan dan pelindung ilmu pengetahuan. Bapak Islam Tuhan, kalau kita ingat ada nama dari Daniel yang kemudian diganti dengan nama Babel, ya, dikasih nama Belsasar. Belsasar berarti Daniel itu adalah penasehat yang datang dari dewa atau dewa penasehat atau penasehat dewa. Dia penasehat dari Nebukadnezar. Berarti status dari Nebukadnezar berada di bawah dari Daniel. Sampai seperti itu. Saking Daniel itu dianggap luar biasa, bijaksana, dan memberi banyak hal-hal yang luar biasa, jalan keluar dari kehidupan bangsa Babel. Nah, Bapak Islam Tuhan, sedangkan Nebukadnezar sendiri itu memakai kata Nebo itu, dewa Babel. Jadi nama Nebukadnezar sebagai ayah dari Nebukadnezar, nama Nebukadnezar sendiri, dan juga ada nama dari Nabonidus. Nah, itu raja-raja orang Babel, ya. Itu penghormatan terhadap dewa mereka yang bernama Nebo itu. Nah, Bapak Islam Tuhan, rupanya orang Yehuda terpikat dengan dewa Babel. Mereka juga dipaksa kemudian untuk menyembah sebagai bentuk pengakuan kekalahan, ya, kekalahan dari dewa sesembahan orang Yehuda, tanda kutip dewa, yaitu Tuhan itu sendiri. Wah, berarti Tuhanmu kalah, Yahwehmu kalah sama dewa kami, dewa Bel tersebut, ya. Dewa Babel lebih hebat karena sanggup juga mengalahkan bangsa-bangsa yang lain, menaklukkan mereka. Lalu Tuhan berkata begini, kamu kagum dan kamu menyembah dewa-dewa palsu ini menjadi beban bagi orang-orang yang menyembah mereka. Kamu senang, sedangkan dewa mereka aja dipikul kok. Dinaikin di atas kuda, dinaikin di atas lembu, sapi untuk membawa. Dan dewa-dewa itu nggak bisa bergerak, nggak bisa menolong diri mereka sendiri. Tidak bisa bergerak sendiri, harus diarak. Ya, harus ditandu, apapun untuk membuat dewa itu bisa berpindah tempat. Hai Yehuda, Bel dan Nebo itu tidak bisa menyelamatkan kamu dari tawanan. Juga tidak bisa menyelamatkan Babel bahkan. Tidak bisa meluputkan Babel dari kehancuran oleh Persia nantinya. Tuhan mengajak Yehuda untuk berperkara dengan mereka. Berperkara dengan Tuhan itu sendiri. Karena kedegilan hati Yehuda. Mereka itu melupakan kasih setia Tuhan yang mendukung mereka sejak mereka di dalam kandungan. Seperti yang seorang bapak lakukan kepada anaknya. Hal ini sudah sebenarnya orang Yehuda, orang Israel tahu karena Musa pernah mengatakannya. Di dalam Ulangan pasal yang pertama ayat yang ke-31 bahwa Allah itu bapa bagi mereka. Seperti bapa yang mendukung anaknya melewati gurun dan masuk ke negeri tanah Kanaan. Alasan lain, Bapak Islam Tuhan, mengapa Tuhan itu mau berperkara dengan orang Yehuda adalah rupanya orang Yehuda itu mulai takut terhadap dewa-dewa Babel. Seakan-akan dewa-dewa itu akan menghalangi pembebasan mereka. Mereka ingat nubuat dari Yesaya, dari para nabi bahwa nanti mereka akan dibebaskan, dikembalikan. Jadi Tuhan itu sudah memberitahukan lebih dulu kepada Yesaya bahwa hal-hal ini akan terjadi nanti. Bangsa ini akan ditaklukkan, bangsa ini akan mulai mengalihkan pikiran hatinya kepada berhala-berhala, dan bangsa yang dibuang ini akan mulai menyembah berhala tersebut. Lalu mereka walaupun mendengar berita pembebasan, tetapi mereka akan mengalami ketakutan. Karena bangsa yang akan menaklukkan mereka, menawan mereka, tidak akan mengizinkan mereka keluar seperti yang terjadi di zaman mereka, nenek moyang mereka di Mesir.
saat Firaun tidak membebaskan mereka dari sana. Jadi hal itu menghantui umat Yehuda. Nah Bapak Ibu saudara Tuhan, sebab itu Tuhan berjanji kepada orang-orang Yehuda, bangsa Israel, bahwa dewa-dewa itu akan ditundukkan dan dibuat tak berdaya. Sama sekali mereka nggak punya kuasa apa-apa untuk menghalangi orang-orang Yehuda untuk kembali dari pembuangan. Sekali lagi, ketakutan itu bisa muncul oleh karena rasa bersalah juga. Mereka nantinya menyembah berhala itu, sujud menyembah. Tetapi di antara penduduk Yehuda, di antara segala bangsa yang tunduk kepada Babel, kepada Nebukadnezar, kepada dewa, ada 4 dari orang-orang Yehuda, anak remaja yang tetap teguh, tetap setia. Ya, ada selain Daniel, ada Sadrak, Mesak, Abednego. Ini 3 nama juga nama-nama yang diambil dari orang Babel, Bapak Islam Tuhan. Nama mereka adalah Hananya, Misael, dan Azaria. Diganti nama mereka. Bapak Islam Tuhan, mereka tidak mau menyembah dewa, tidak mau menyembah raja. Mereka punya Tuhan cuma satu, Allah Israel. Dan keteguhan iman mereka itu membuat mereka disegani, dihormati, dan sangat-sangat diagungkan. Oleh karena keteguhan iman mereka, maka Nebukadnezar memerintahkan semua harus memuji, menyembah, harus sujud kepada Allah orang Israel. Allahnya Sadrak, Mesak, Abednego, dan Daniel. Luar biasa. Saudaraku, Tuhan itu demikian luar biasa menjanjikan kelepasan kepada orang Yehuda. Ya. Tidak hanya kepada mereka, tetapi kepada kita juga sampai sekarang. Allah melakukan hal yang sama. Karena itu tetap percaya akan penyertaan Tuhan. Tetap percaya bahwa Dia hadir bersama-sama dengan kita. Tetap percaya bahwa Tuhan selalu memberi jalan keluar dan kemenangan ada di pihak kita. Saudaraku, agama itu adalah suatu beban yang harus dipikul, ya, tapi tidak menyelamatkan. Agama. Makanya Tuhan Yesus datang tidak bawa agama. Orang Israel sudah punya agama. Agama disertai dengan banyak aturan-aturan untuk mereka dapat berkenan kepada Allah. Agama adalah upaya manusia mencari Allah, menemukan Allah. Tetapi dengan caranya, dengan aturannya. Sedangkan Kristus datang membawa kasih karunia. Sebab agama tidak bisa menyelamatkan seseorang, pemeluknya, atau apapun yang manusia lakukan demi agama itu. Agama menjadi beban bagi manusia karena dituntut wajib. Dan itu tidak akan menyelamatkan seseorang. Hanya karena kasih karunia Kristus, seseorang bisa diselamatkan. Karena itu kekristenan bukanlah suatu agama, tetapi kehidupan Kristus. Jadi kalau kita hidup selalu mengikuti aturan agama, itu sangat bertentangan. Dan itu menyanyiakan kasih karunia. Namun demikian, orang yang hidup di dalam kasih Kristus akan tunduk taat kepada hukum Kristus, kepada Allah. Dan hidup di dalam kasih itu hukum Kristus. Tunduk hidup di dalam kasih. Nah, apa yang telah dibuat oleh berhala sebenarnya? Ya, apa yang dibuat oleh berhala-berhala tersebut? Sampai orang Israel tidak boleh lagi untuk percaya kepada mereka. Orang Yehuda, jangan percaya. Dia tidak bisa mampu menghalangi kamu. Dia tidak bisa menahan kamu dari pembebasan. Bahkan tidak bisa menolong orang-orang Babel itu sendiri. Pada kenyataannya, agama-agama tersebut atau berhala-berhala tersebut semakin hari semakin dipuja, dipuji. Dia semakin banyak menuntut. Banyak menuntut dari kita. Memang pada kenyataannya setan, berhala itu bisa memberi. Tetapi tidak memberikan sesuatu yang kekal di dalam kehidupan kita. Tidak ada yang gratis dari berhala, dari sesembahan, dari apapun yang dilakukan terhadap setan itu. Kuasa kegelapan terhadap berhala.
Kita bisa memuji, menyembah, kita bisa meminta kepada Dia. Dia bisa kasih, bisa. Dia bisa mengabulkan doa kita, bisa. Sangat bisa. Tetapi perhatikan, tidak ada yang gratis. Nyawa Dia bisa ambil. Dia akan mengambil apapun yang berharga dari hidup kita. Dia akan mengambil sesuatu yang lebih besar dari apa yang kita lakukan kepada Dia. Dia akan mengambil segala hal dari para penyembahnya. Sebab Ia adalah pembunuh, pencuri, pembunuh dan pembinasa sejak dari awal. Ini bahaya Bapak Islam Tuhan. Jadi perhatikan, tidak demikian dengan Tuhan kita. Iblis kerjaannya mencuri, mengambil, merampas, membunuh, bahkan membinasakan kehidupan seseorang. Tetapi Allah kita, Ia memberi hidup. Dan kita hidup di dalam segala kelimpahannya. Itu hidup yang diberikan oleh Tuhan. Tidak pernah Dia merampas dari kita. Dia tidak pernah mencuri dari kita. Dia tidak pernah membunuh hidup kita. Dia memberi karena Dia kasih. Dia mengasihi kita. Dia berikan hidupnya lebih dahulu kepada kita. Setiap orang percaya kepadanya menjadi milik kepunyaannya. Dengan kasih setianya, Dia menolong dan menyertai kita. Sepanjang musim hidup kita, Dia bahkan menyertai dan memberi kita kelimpahan. Amin. Itu Allah yang benar. Puji Tuhan. Tuhan berkata, "Hai Yehuda, walaupun engkau direndahkan, hai umatku, hai gerejaku, hai orang Kristen, hai orang percaya, walaupun kamu direndahkan, dan keturunanmu hanya tinggal sedikit, kamu adalah kelompok sisa. Ya, tetapi ingat Allahmu selalu menjadi dan masih menjadi, bahkan tetap menjadi untuk selama-lamanya pelindung yang penuh kuasa dan setia terhadap hidupmu, terhadap kita. Percaya dan yakin akan janji Tuhan tersebut." Amin. Bapak Islam Tuhan, apa aplikasinya dalam kehidupan kita dari ayat pertama sampai ayat yang keempat ini? Bahwa tidak ada kasih seperti kasih Allah, seperti kasih Kristus yang mengasihi kita, yang menerima kita apa adanya, dan dengan tulus memberikan hidupnya bagi kita. Kita bisa taat tunduk kepada Dia karena Dia telah mengasihi kita. Dia telah memberikan segala-galanya untuk kita. Semua anugerah yang terbesar diberikan kepada kita. Luar biasa. Itu Kristus Tuhan. Allah yang benar tidak akan pernah mengecewakan umatnya. Karena itu jangan takut. Dan jangan percaya kepada ilah-ilah dunia yang fana. Apapun bentuknya. Kekayaankah? Harta benda kita? Kedudukan kita? Kegantengan, kecakapan, apapun kelebihan kita. Semua itu tidak akan menolong kita. Orang percaya harus belajar mengandalkan Tuhan dan percaya sungguh-sungguh kepadanya. Sebab Allah kita tidak pernah mengecewakan kita. Kita lanjutkan pembacaan kita dari ayat ke-5 sampai yang ke-7. Demikian firman Tuhan. "Kepada siapakah kamu hendak menyamakan aku? Hendak membandingkan dan mengumpamakan aku sehingga kami sama? Orang mengeluarkan emas dari dalam kantongnya dan menimbang perak dengan dacing. Mereka mengupah tukang emas untuk membuat Allah dari bahan itu. Lalu mereka menyembahnya, juga sujud kepadanya. Mereka mengangkatnya ke atas bahu dan memikulnya, lalu menaruhnya di tempatnya. Di situ ia berdiri dan tidak dapat beralih dari tempatnya. Sekalipun orang berseru kepadanya, ia tidak menjawab dan ia tidak menyelamatkan mereka dari kesesakan." Bapak Islam Tuhan, ayat 5-7 ini, Tuhan juga memperingatkan mereka untuk tidak membuat berhala bagi mereka sendiri. Tidak boleh, dilarang. Sejak di padang gurun Tuhan sudah bicara, jangan buat patung apapun bentuknya. Ya, sebab Allah Israel tidak bisa dibuat bentuk, tidak bisa dibentuk, tidak bisa kelihatan. Dia adalah Allah roh adanya. Supaya mereka tidak menyembah bentuk patung apapun, lalu di atas namakan ini Tuhanmu. Gak bisa, gak boleh. Gak boleh meniru kebiasaan orang-orang kafir, orang-orang fasik, bangsa-bangsa lain. Seperti yang dilakukan oleh orang Babel yang menyembah ilah-ilah mereka. Tidaklah masuk akal untuk berpikir bahwa roh yang suci, roh yang tak terbatas itu, roh yang kekal itu,
kemudian dapat digantikan dengan bentuk yang bisa kelihatan dalam bentuk rupa-rupa makhluk yang ada. Tidak masuk akal pula untuk menyamakan makhluk manapun dengan penciptanya, dengan Allah yang menciptakan mereka, atau membuat perbandingan antara pencipta dan ciptaan. Karena tak dapat dibandingkan ya antara yang kekal dan yang bersifat sementara. Saudaraku, sesuatu dijadikan berhala bagi seseorang itu pasti berharga, pasti mahal, dan bahannya pasti bahan yang terbaik. Ya. Melayani dosa seringkali mengeluarkan biaya yang sangat mahal. Betul. Untuk melakukan dosa itu mahal sekali harganya. Itu sudah terbukti. Mahal harganya. Apa yang kita keluarkan itu pembayarannya mahal. Untuk dosa loh. Tetapi untuk melakukan yang benar itu murah. Hanya butuh waktu, butuh hati. Butuh hidup yang dipersembahkan bagi Tuhan. Bapak Ibu saudara Tuhan. Jadi jangan pernah kita membuat berhala apapun bentuknya untuk menggantikan Allah. Jangan pula menyingkirkan Allah dari pusat kehidupan kita. Biarkan dia tetap eksis, tetap tinggal, tetap diam. Kita melayani dia dalam sepanjang hidup kita. Dia pribadi yang kekal. Dia bersemayam dalam kehidupan orang percaya. Bapak Ibu saudara Tuhan, tidak ada kekayaan, kemasyhuran, prestasi, penghargaan, atau apa saja yang dapat memenuhi kehidupan terdalam dari kehidupan manusia. Nggak ada. Cuma Allah yang sanggup mengisi kekosongan tersebut. Ketika manusia sadar akan kebutuhan akan Allah, penyelamat, hidupnya akan dibawa kepada sukacita dan damai sejahtera yang melimpah. Ya. Jadi orang Israel, orang Yehuda diminta jangan meniru kebiasaan orang Babel yang bikin berhala, yang bikin patung dengan bahan-bahan yang sangat mahal, tetapi tidak punya nilai harga dan tidak bisa menolong mereka. Kita lanjutkan dari ayat 8 sampai 13, demikian firman Tuhan. Ingatlah hal itu dan jadilah malu. Pertimbangkanlah dalam hati, hai orang-orang pemberontak. Ingatlah hal-hal yang dahulu dari sejak purbakala. Bahwasanya akulah Allah dan tidak ada yang lain. Akulah Allah dan tidak ada yang seperti aku. Yang memberitahukan dari mulanya hal yang kemudian. Dan dari zaman purbakala apa yang belum terlaksana. Yang berkata, keputusanku akan sampai dan segala kehendakku akan kulaksanakan. Yang memanggil burung buas dari timur dan orang yang melaksanakan putusanku dari negeri yang jauh. Aku telah mengatakannya maka aku hendak melangsungkannya. Aku telah merencanakannya maka aku hendak melaksanakannya. Dengarkanlah aku hai orang-orang yang congkak, orang-orang yang jauh dari kebenaran. Keselamatan yang daripadaku tidak jauh lagi, sebab aku telah mendekatkannya dan melepaskan. Dan kelepasan yang kuberikan tidak bertangguh lagi. Aku akan memberikan kelepasan di Sion dan keagunganku kepada Israel. Nah, Bapak Ibu salam Tuhan, Tuhan itu memanggil umatnya untuk mengingat apa yang pernah Tuhan lakukan, apa yang pernah mereka alami dalam hubungan dengan Tuhan. Mengingat peristiwa lalu dalam hal bagaimana Allah menolong kita. Biasanya itu menjadi obat penawar bagi ketidakpercayaan. Ya, ketidakpercayaan. Jadi ini hal yang sangat manis, sangat indah. Tuhan membuat mereka mengingat kembali apa yang pernah dilakukannya terhadap orang Israel. Kita dapat melihat tangan Tuhan bekerja di dalam kehidupan kita. Ya. Hanya ketika kita melihat kembali kepada kehidupan kita itu, waktu lalu Tuhan telah menolong saya, maka saya percaya, saya yakin, besok, lusa, dan seterusnya Tuhan pasti menolong kita.
Karenanya itu penting sekali punya pengalaman berjalan bersama Tuhan. Mengalami mujizat, mengalami bagaimana Allah meluputkan kita, membebaskan kita. Sehingga ketika di tengah pergumulan masalah yang berat lagi ke depan, kita yakin bahwa Allah yang sama yang telah menolong kita dulu, Dia juga akan menolong kita sekarang, bahkan masa yang akan datang. Dan kepada orang-orang congkak, keras kepala, Allah menegaskan begini, bahwa dalam seluruh perjalanan hidup bangsa Israel, orang Yehuda ini, tidak ada Allah yang seperti Dia, yang awal dan yang akhir, yang maha tahu dan merencanakan dan melaksanakan keselamatan itu yang datang daripadanya. Bapak Salam Tuhan, ini pasal yang hebat. Pesan Tuhan buat kita pada hari ini yang pertama dari pasal 46 ini ya, bahwa jangan takut kepada berhala. Amin. Sebab mereka tidak punya kuasa, dan jangan bikin berhala. Itu hanya menjadikan beban. Jangan bikin-bikinlah. Puas bangga dengan apa yang kita miliki. Segala hal bisa jadi berhala dalam hidup kita. Kalau hal itu akan menggantikan posisi Tuhan dari diri kita. Itu adalah suatu kebodohan dan kejahatan di mata Allah. Jangan pula membandingkan Tuhan dengan berhala, dengan orang, dengan manusia, dengan siapapun, dengan kepercayaan lain. Yakinlah, kita punya Allah yang benar. Allah yang menjamin keselamatan kita. Yang kedua, percaya dan bersandar hanya kepada Allah saja. Sebab Ia setia pada janjinya. Ia membebaskan, Ia memulihkan, Ia menyembuhkan, Ia menyelamatkan orang yang mau bertobat dan mau berharap hanya kepadanya. Dia mau memberkati orang yang mencari Dia. Bapak Salam Tuhan, kita punya Allah yang selalu bisa kita temui kapanpun dan dimanapun. Hebat Allah kita. Yang terakhir, yang ketiga, di tengah kesesakan hidup, ingatlah kasih setia Tuhan yang tidak pernah berubah dan tidak pernah meninggalkan kita. Dari masa muda sampai masa tuamu, sampai putih rambutmu, aku tetap Dia, Allah penyelamat, Allah yang menggendong kita, Allah yang memelihara kita, Allah yang menyertai kita. Engkau yang dalam kepayahan, engkau dalam kelemahan, ketakutan, kecemasan, sakit, menderita, ingat sampai putih rambutmu, Tuhan tetap setia. Dia memelihara kita, memulihkan kita, menyembuhkan kita. Amin. Tundukkan kepala, kita mengucap syukur. Terima kasih ya Tuhan untuk kebenaran firman-Mu bagi kami. Ketika kami membaca, kami belajar, kami diingatkan bahwa Engkau satu-satunya Allah yang setia. Tidak seperti berhala dunia yang fana. Tidak seperti apa yang kami bandingkan, baik manusia kekayaan apapun terhadap Tuhan. Semua yang kami pikirkan, rencanakan, dan bandingkan itu ternyata sia-sia. Kami dialihkan pikiran kami, hati kami hanya untuk Tuhan saja. Untuk memuji menyembah Engkau saja. Kami punya Engkau dan mulai saat ini kami cukup punya Yesus dalam kehidupan kami. Ketika kami punya Engkau, Engkau menjadi segala-galanya. Terima kasih ya Tuhan. Engkau menyediakan semua yang kami perlukan. Engkau menjadi penyembuh kami. Engkau memberkati kami. Engkau menyertai kami dan memberi kami keselamatan. Terpuji-pujilah nama-Mu. Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk janji firman-Mu, ya dan amin. Berkati setiap pribadi, keluarga demi keluarga, suami, istri, anak, Tuhan memberkati. Pekerjaan mereka, usaha mereka, kesehatan mereka, Tuhan berkati. Terpuji nama-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami mengucap syukur, kami berdoa. Mari Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan, sebelum kita berpisah dari ruang YouTube ini, arahkan hatimu di hadapan Tuhan dan terimalah berkat serta anugerah yang melimpah dari Allah Bapa, kasih sayang di dalam Kristus Yesus Tuhan, serta penyertaan Allah Roh Kudus melingkupi kita, menghibur kita, menolong kita, menyertai kita mulai hari ini sampai parusia
Tuhan datang pada kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Setiap kita yang percaya sama-sama katakan, amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita semua.